kita amati pada anak kita, sehari berapa kali dia kencing, ya. Kemudian pada saat kencing berapa banyak yang dikeluarkan. Nah, dua ini menjadi gejala-gejala utama istilahnya untuk kita bisa melihat kepada gejala-gejala tambahannya apa. Halo Sobat Mako, jumpa kembali bersama saya Vivin Citra dan hari ini saya akan menjawab ya. Bukan saya sih sebenarnya yang menjawab ya, tapi lebih tepatnya narasumber saya hari ini menjawab keresahan para ibu-ibu yang ada di rumah ya. Di musim yang pancaroba seperti ini, otomatis anak-anak kita sering terserang yang namanya demam, kemudian bapil atau batuk pilek seperti itu. Dan sekarang kita tahu ya, bahwasannya obat-obat sirup ini kan banyak ditarik gitu loh dari edaran di masyarakat, dan ini juga ada hubungannya terkait dengan penyakit gagal ginjal akut. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang ya. Ada Dr. Husnul Muarif. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kesekian kalinya kita bertemu dan hari ini saya berkunjung ke sini loh dok. Iya, harus suasana beda. Harus beda ya. Sudah sering di studio ngapa suara gitu ya. Hari ini Citra main-main langsung ke kantornya Dr. Husnul. Jadi kan bisa melihat ini ruangan Kepala Dinas Kesehatan. Oh, gitu. Seperti ini. Kalau kurang, kira-kira apanya yang kurang? Yang kurang gitu ya. Dokter, hari ini kita akan ngobrol nih masalah keresahan para ibu-ibu. Ini termasuk saya juga seorang ibu ya dok. Seorang ibu, oke. Sekarang ini kan apalagi kayak demam ini kan sering sekali apa ya istilahnya itu anak-anak itu terserang yang namanya demam. Apalagi cuacanya seperti ini ya dok. Ini pancaroba, batuk, pilek dan juga lain sebagainya. Akhirnya kemarin pemerintah memutuskan untuk menarik semua obat yang sirup gitu ya. Terus ini kan juga menjadi khawatiran orang tua. Terus anak saya demam dikasih apa kalau semua ditarik seperti itu? Ini dengan fenomena seperti ini, seperti apa pendapat dari Dr. Husnul? Iya, jadi yang pertama, orang tua jangan panik, jangan khawatir. Itu ya, itu kuncinya ya. Kalau orang tua sudah khawatir, sudah panik, wah langkah berikutnya juga akan kepanikan nantinya ya. Nah, kalau sekarang kita luruskan dulu ya, istilahnya bukan gagal ginjal, tetapi gangguan ginjal pada anak. Oh, ini beda berarti? Beda. Makanya disebutkan GG apa? Ya, gangguan ginjal akut progresif atipikal. Nah, yang belakang ini yang menjadi penelitian saat ini atipikal. Kenapa? Karena belum diketahui penyebabnya. Oke, jadi masyarakat jadi sudah jangan kita luruskan dulu pemahamannya. Jadilah gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Itu yang benar ya? Ya. Nah, anak itu seberapa? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan di bawah 17 tahun. Ya, itu. Oke dok, tapi ini sebelumnya saya mohon maaf ya, mau nanya dulu. Apakah memang ini terserangnya atau menyerangnya itu hanya ke anak-anak dok? Ya, lebih banyak pada anak-anak karena kasus yang ada di Jawa Timur itu semuanya anak-anak. Oke, dok. Tadi kan Dr. Husnul menerangkan bahwa di garis bawahi bukan gagal ginjal ya, tapi gangguan ginjal akut pada anak seperti itu. Dok, gangguan ginjal apa sih? Kalau tadi dokter bilang belum ada penyebabnya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui secara klinis misalnya gitu ya, bahwasannya anak kita ini terserang gangguan ginjal? Iya, jadi gangguan ginjal akut pada anak yang atipikal atau belum diketahui penyebabnya ini gejalanya hampir sama dengan beberapa gejala umum seperti yang disebutkan tadi, bapil, ya, batuk, pilek, ada demamnya. Ya, tapi kalau gangguan ginjal itu ada spesifikasinya. Ya, apa spesifikasinya? Yaitu adanya gangguan pada produksi urin, baik secara jumlah maupun frekuensinya. Nah, itu yang bisa kita amati pada anak kita. Sehari berapa kali dia kencing, ya. Kemudian pada saat kencing berapa banyak yang dikeluarkan. Nah, dua ini menjadi gejala-gejala utama istilahnya untuk kita bisa
melihat kepada gejala-gejala tambahannya apa. Nah itu yang kalau kita melihat bagaimana peran daripada orang tua untuk bisa melihat kondisi anak di dalam rumah kita. Itu secara klinis yang bisa kita praktekkan gitu ya untuk tesnya secara, ya, Dok ya. Secara yang bisa kita amati dan bisa kita lihat dan bisa kita tanyakan kepada anak kita. Dok, tadi kan Dokter Husnul mengatakan bahwa belum tahu penyebabnya sebenarnya, penyebab pastinya apa seperti itu. Nah, lantas bagaimana sehingga anak-anak ini bisa terserang gangguan ginjal ini, Dok? Iya, jadi karena penyebabnya masih menjadi bahan penelitian di Kementerian Kesehatan, ya. Sehingga kenapa anak sampai ada gangguan pada ginjal, itu ada beberapa yang melatar belakangi. Ya. Satu memang adanya underlying disease atau penyakit yang menyertai pada anak. Ya, penyakit itu apa? Bisa penyakit infeksi. Ya, seperti apa? Mungkin ada infeksi dari bakteri, virus maupun kuman. Ya. Yang kedua itu dari perilaku bersih hidup dan sehatnya, PHBS-nya kurang. Ya, artinya PHBS-nya kurang ini kurang bisa memperhatikan bagaimana anak ini supaya sedikit berpotensi untuk kena bakteri, kena virus, kena kuman itu. Ya misalnya cuci tangan, ya yang masih belum merupakan kegiatan sehari-hari ataupun sehari, tapi momennya itu tidak pas untuk pas cuci tangan. Ya, itu kan menjadi port di entry atau tempat masuknya daripada kuman itu. Ya. Nah, yang kedua mungkin dari asupan, ya, asupan daripada konsumsi atau gizi yang masih kurang. Sehingga kalau gizi kurang, tentu daya tahan tubuh anak akan turun, kemudian akan menurunkan juga imunitasnya. Nah, begitu imunitas turun, mudah bakteri, virus yang ada di dalam tubuh anak itu untuk bisa berkembang. Nah, jadi itu tidak berdiri sendiri terjadinya gangguan ginjal. Jadi ada faktor yang memengaruhi, banyak faktor ya seperti banyak itu faktor, ya. Nah kalau tadi adalah asupan makanan, mungkin gizinya kurang. Nah adakah makanan yang bisa mempengaruhi seperti itu ya dok ya? Misalnya, oh ini malah memperburuk nanti kalau makan ini gangguan ginjalnya makin parah misalnya seperti itu. Adakah memang yang seperti itu dok? Iya, jadi kalau pada anak-anak tentu, bukan pada anak khususnya ya, tentu itu yang gizi yang seimbang ya. Jadi kalau di program kita itu ada isi piringku, ya mungkin sudah kenal ya. Jadi bagaimana porsi karbohidratnya, bagaimana porsi protein, vitaminnya, itulah isi piringku. Sehingga nanti apa kebutuhan-kebutuhan akan zat-zat yang ada di dalam tubuh itu bisa terpenuhi. Ya. Kita sebagai orang tua itu yang merupakan filter, menyaring apa yang bisa diberikan kepada anak-anak atau apa yang bisa dikurangi untuk konsumsi pada anak-anak itu. Nah itu kalau di dalam rumah. Ya cuma kalau pas di luar rumah, di sekolah dan lain sebagainya itu. Namun itu merupakan kewajiban kita untuk tetap berpesan kepada anak-anak manakala ada di luar rumah. Itu. Oke. Berarti bisa mempengaruhi juga nggak sih dok? Kalau kan tadi di rumah kita bisa kontrol ya. Tapi kalau misalnya di sekolah ini asupan makanan jajanannya, itu kan kita nggak bisa kontrol ya dok. Betul. Ya. Takutnya ini juga bisa mempengaruhi gangguan ginjal juga gitu dok. Ya kalau di sekolah, di lingkup sekolah itu kita sudah ada yang namanya kan kantin sehat. Ya. Cuma yang berada di luar, nah itu yang masih menjadi PR kita bersama ya. Di mana jajanan-jajanan itu satu memang harus bebas dari zat tambahan pangan, ya, bahan tambahan pangan BTP. Apa itu bahan tambahan pangan? Pewarna, zat pewarna, pemanis. Nah itu yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana anak-anak ini sudah cukup kita bekali dari rumah, ya dibekali dari rumah. Maksudnya apa? Ya mungkin jajanannya sudah dibekali dari rumah. Kemudian mungkin makanan pokoknya sudah dari rumah. Nah, tapi anak-anak kan melihat temennya, loh aku kok gak disangoni. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Boleh kita memberikan itu, tapi dipesankan cukup di kantin sekolah saja. Nah, itulah
pentingnya peran orang tua gitu Peran ya. orang tua, Karena memang filter pertama itu dari lingkungan keluarga terlebih dahulu ya Dok ya. Iya. Dok, lantas apa hubungannya ya gitu ya ketika di luaran sana banyak kalau anak saya demam terus dikasih apa ini kalau semua sirup ditarik sedangkan anak saya tuh bisanya cuma minum sirup untuk meredahkan demam dan lain sebagainya gitu. Apa hubungannya dengan ditariknya sirup-sirup yang ada di luaran sana gitu dengan gangguan ginjal ini Dok? Iya, ini kan sudah diteliti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, dan sudah diuji dan sudah ada hasilnya ya, artinya beberapa produk obat itu memang mengandung IG ya, GI apa IG itu ya, yang memang melebihi batas standar. Jadi obat itu misalnya obat sirup ya, substansinya untuk menurunkan panas ya, sudah ada nih obat primernya sudah ada. Nah, obat ini harus diberikan lagi tambahan yang namanya cemaran obat. Istilahnya BPOM cemaran obat. Nah, cemaran obat ini yang apa ya istilahnya harusnya tetap melewati kontrol daripada baik perusahaan maupun yang lainnya. Nah, ternyata dosis cemarannya ini atau pencairannya ini melebihi batas. Ya. Nah, ini yang sudah disampaikan oleh BPOM beberapa produk-produk itu. Nah, kemudian bagaimana anak saya kadung cocok sirup, ya, nggak di lain sirup nggak mau, masih ada cara lain, ya. Satu ada obat tablet, ya. Tablet itu apa? Bisa masih digerus, ya. Digerus tentu kalau langsung bubukan akan pahit, ya. Bisa masih dilarutkan bisa di teh manisnya atau di air manisnya bisa. Kalau enggak itu masih ada yang kita sebut dengan suppositoria. Jadi artinya obat untuk menurunkan keluhan tapi dimasukkan dari dubur. Itu suppositoria. Ada juga obat yang lokal ya. Nah, lokal itu hanya berupa kertas atau ditempelkan. Nah, itu bisa juga untuk meredam atau mengurangi keluhan. Jadi masih ada beberapa sediaan-sediaan selain obat cair ini untuk mengurangi keluhan pada anak-anak kita. Oke, baik. Dok, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa baru sekarang gitu ya? Sedangkan konsumsi obat pereda panas ini kan sudah lama kita konsumsi ya. Ketika anak kita sakit gitu udah biasa gitu. Kenapa baru muncul gangguan ginjal akut ini sekarang seperti itu? Iya. Namanya gangguan ginjal akut ya. Akut itu kan periodenya pendek, periodenya cepat. Lain lagi dengan gangguan ginjal kronis. Nah, kalau kronis itu pada kita-kita, orang-orang dewasa, orang-orang tua ya, sehingga melewati cuci darah itu ya. Nah, akut itu berarti gejalanya memang dalam waktu yang pendek, dalam waktu yang singkat muncul gejala itu. Gejalanya seperti apa ya tadi itu? Ya, dengan gejala 2 yang primernya itu ya, bagaimana produksi urinnya kurang, kemudian frekuensi urinnya juga sedikit. Nah, kemudian ditambah dengan beberapa gejala-gejala tadi itu. Nah, ini sudah katakanlah masuk dicurigai. Ya, kalau di Bareskrim itu apa? Tersangka. Ini sudah tersangka. Atau kalau di kita namanya suspek. Ya, ini sudah suspek gangguan ginjal akut. Nah, bagaimana ini untuk memastikannya? Nah, ada pemeriksaan laboratorium yang ini harus memang dikonsultasikan di pelayanan rumah sakit. Ya, karena di rumah sakit satu untuk alat penunjang pemeriksaannya lebih lengkap. Yang kedua, dokter yang menanganinya itu sudah subspesialis. Bukan hanya spesialis anak, tetapi subspesialis anak yang namanya nefrologi. Jadi khusus untuk anak dengan gangguan ginjal. Nah, ini yang dipantau setiap hari dengan produksi urin dipantau, kemudian frekuensi urin dipantau, kemudian laboratoriumnya pemeriksaan secara series atau bertahap. Nah, ini nanti pada kesimpulan bahwa dengan parameter-parameter tertentu di laboratorium, oh ya ini masuk gangguan ginjal
akut. Nah, penyebabnya apa? Belum tahu, Mas ya. Bisa jadi penyebabnya ini bakteri, bisa jadi penyebabnya yang lain. Nah, ini cepat ditangani supaya apa? Tidak menjadi gagal ginjal. Ya. Nah, kalau tidak ditangani akan masuk menjadi gagal ginjal. Kenapa? Karena fungsi daripada ginjalnya sudah turun banyak. Nah, kalau fungsi ginjal sudah turun banyak, maka dibantu apa? Nah, karena fungsi ginjal itu kan satu, mengeluarkan racun. Ya. Yang kedua tentu memfiltrasi cairan-cairan. Nah, begitu fungsi ginjalnya ini kurang, sudah menurun, maka dilakukanlah yang namanya dialisis atau cuci darah. Seperti pada kasus-kasus yang dirawat di Saiful Anwar. Aduh, jangan sampai ya sobat-sobatku yang ada di rumah ya. Makanya kita harus benar-benar sekarang itu harus lebih ekstrim lagi untuk mengontrol anak-anak kita seperti tapi itu ya, Dok. Tapi satu itu tadi, jangan panik. Panik, karena orang itu kadang dari ini loh, Dok, dari mulut ke mulut gitu kan ya. Kemudian media sosial yang gampang diakses gitu. Jadi orang tuh udah, aduh ini bahaya, ini. Jadi seperti kemarin tuh ketika obat ditarik itu kan orang tua langsung panik semua gitu, Dok. Kalau dilihat kasus di Malang sendiri, Dok, nih ya, menurut dari Dokter Husnul sendiri, apakah sudah ada gitu ya dengan gangguan ginjal pada anak itu, lantas bagaimana penanganannya sejauh ini gitu, Dok? Kalau yang ada di Jawa Timur ya, kita bicara Jawa Timur dulu, itu kan sekitar 29 kasusnya, ya. Dirawat di Saiful Anwar dan Dr. Sutomo ya. Nah, yang di Saiful Anwar itu 2 ada warga kita, warga kota Malang. 1 ditemukan di usia 2 bulan. 2 bulan, Dok? Usianya 2 bulan. Ya, yang kedua usianya 8 tahun. Nah, yang dari hasil perawatan di Saiful Anwar ya, yang 8 tahun ini kebetulan mungkin masuk kepada gagal ginjal ya, sehingga meninggal. Nah, yang 2 bulan ini alhamdulillah kemarin juga kita kunjungi, kemudian orang tua, dan ini juga kita berikan informasi bagaimana untuk merawat anak, bagaimana memberikan asupan pada anak. Ini bagus nih yang satu ini ya. Jadi Kota Malang ada 2. Oke. Ya. Dok, ini menarik ya, 2 bulan. Sedangkan kalau kita pikir ya, tadi dokter kan mengatakan bahwa bisa terpengaruh dari asupan gizi, makanan yang dikonsumsi. Sedangkan anak usia dengan 2 bulan kita tahu bahwa hanya ASI ya, mungkin ya, kalaupun bukan ASI adalah SUFOR. Nah, untuk kasus yang terjadi di usia 2 bulan, bisa dilihat faktor pencetusnya atau penyebabnya berarti apa, Dok? Iya, kalau usia seperti itu kan kita bisa melihatnya bagaimana selama kehamilannya. Beresiko berarti ibu hamil? Iya. Ya, bagaimana asupan ibu hamilnya. Ya. Apakah juga ibu hamil ini ada underlying disease-nya atau penyakit yang ada di ibu hamil. Ya. Yang paling sering bagaimana hipertensi di dalam kehamilan. Ya. Ini kemarin yang menjadi memang audit di Rumah Sakit Saiful Anwar, karena seusia segini sudah masuk kepada gangguan ginjal anak ya, yang memang belum diketahui penyebabnya. Jadi di usia berapa? Di usia berapa saja bisa ya itu. Ya memang rentang waktunya harus kita pikirkan juga. Tapi riwayat sebelumnya ini juga menjadi faktor yang penting. Oke. Dok, lantas ini kan berarti ibu hamil juga beresiko ya. Kenapa ibu hamil tuh harus cek kontrol kandungan ya, Dok ya? Itu penting sekali. Melakukan USG juga penting dan lain sebagainya. Terus asupan makanan yang dikonsumsi juga harus penting. Apakah gagal ginjal akut ini ya, Dok ya? Gangguan ginjal pada anak ini memang menyerangnya anak-anak saja gitu, atau sebenarnya kita orang tua pun sebenarnya bisa terserang? Seperti itu. Iya, ini kan yang ngetren baru pada anak, ya, sehingga nyebutnya gangguan ginjal anak. Ya kan ya, gangguan ginjal akut progresif
atipikal pada anak. Orang dewasa gimana? Bisa. Ya. Tapi orang dewasa nanti melihat fungsi ginjalnya. Ya, fungsi ginjal itu bisa kita lakukan sebenarnya ini ya untuk cek lah, cek kesehatan kita secara mandiri dan secara berkelanjutan. Ya, paling enggak setahun sekali lah kita cek untuk fungsi ginjal itu. Ya. Nah, kalau kasus-kasus dewasa ini sudah biasanya masuk kepada gagal ginjal kronis atau GGK, ya karena prosesnya memang sudah lama. Ya. Nah, sehingga masuk di pada perawatan, masuk pada fasilitas kesehatan, ini sudah masuk pada tahap untuk dilakukan dialisis atau cuci darah itu. Sama sebenarnya ya, gangguan ginjal kronik pada orang dewasa ya sama. Jadi ada semacam underlying disease-nya, kemudian juga gangguan pada produksi maupun gangguan pada frekuensi urinnya. Itu. Iya. Oke. Apakah itu juga berpengaruh nggak sih dok dengan konsumsi misalnya nih ya, obat yang dikonsumsi gitu ya? Kita tahu bahwasanya mungkin kita yang memiliki orang tua gitu ya dengan konsumsi obat yang harus rutin, apakah itu juga bisa menjadi penyebab faktor gitu ya ketika seseorang mengalami gangguan ginjal? Iya. Jadi obat itu satu harus tepat obat. Ya, tepat obat ini ya sesuai dengan keluhan. Ya. Jangan sampai kita ngeluh pusing, obatnya sakit perut. Nah, ya. Sudah nggak cocok ya, nggak sinkron ya dok. Satu, tepat obat. Yang kedua, memang tepat dosis. Ya. Apakah itu sebelum, sesudah makan, sehari atau berapa kali sehari. Nah, ini tepat dosis. Ya. Yang ketiga, memang itu adalah tadi itu tepat indikasi. Ya kalau sesuai keluhan ya. Catatan kita sarankan kepada masyarakat sekarang ini untuk tidak ya mengobati dirinya sendiri. Ini yang masih banyak ya. dok. Karena kan kita lihat obat bebas ini banyak. Betul. Ya. Kita membeli obat tertentu gitu di apotek bisa. Apotek nggak ada, cari lagi di toko obat. Toko obat nggak ada, cari di warung obat. Ya. Di Malang ini banyak sekali. Sehingga satu, kita menganjurkan kepada masyarakat, warga Kota Malang ini, apapun keluhannya, sekecil apapun, kita sudah punya fasilitas pelayanan yang cukup di Kota Malang. Ya, 16 puskesmas tersebar, 48 pustu tersebar. Hampir 543 posyandu yang di dalamnya juga memberikan pemeriksaan kepada masyarakat. Klinik kita itu ada hampir lebih dari 100. Ya, dokter praktek mandiri, bidan, perawat itu hampir 3.000. Jadi itulah yang bisa diakses oleh masyarakat. Sekecil apapun keluhan, tetap kita harus mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Menjagani tadi itu. Aku cocok obat iki. Nah, terus-terusan ya. Atau kalau sesuai dengan advice daripada dokter. Ya, misalnya dia ada keluhan katakanlah hipertensi atau diabetes mellitus ya. DM, dia harus minum obat memang ya. Kalau tanpa minum obat, maka akan justru terganggu. Nah, tapi nanti bagaimana mengatur obatnya sesuai dengan advice atau petunjuk daripada dokter. Oleh karena itu kita menyarankan jangan ngobati sendiri. Jangan jadi dokter sendiri seperti itu ya dok ya. Karena kan memang obat itu kan kalau tadi dokter Kusnul bilang ada dosisnya. Saya memang paham betul ya. Kenapa ketika dokter memberikan obat itu selalu diukur sesuai dengan usia, kemudian berat badan, seperti itu. Karena itu yang mempengaruhi nanti dosis obat yang akan diberikan ya dok. Sedangkan untuk obat-obat mungkin yang ada di luaran sana, kita kan tidak tahu ya dok, dosisnya sudah cocok dengan usia kita atau tidak. Dan sekarang sudah ada BPJS juga yang menjamin kesehatan. Jadi nggak ada alasan gitu ya dok. Kota Malang ini kan sudah UHC ya. Jadi Universal Health Coverage. Artinya warga Kota Malang ini sudah mempunyai jaminan kesehatan semuanya. Kita sudah
100% untuk hasilnya, sehingga setiap warga Kota Malang ini sudah mempunyai jaminan ya. Nah, jaminan itulah jangan dipakai waktu sakit. Betul ya, jangan tunggu sakit dulu baru diobatin ya, seperti gitu, itu ya. yeah. Oke. Mungkin yang terakhir nih dok, ini Yeah. yang menjadi pertanyaan banyak juga ibu-ibu yang ada di luaran sana. Yeah. Sebenarnya gangguan ginjal pada anak ini apakah juga termasuk salah satu penyakit yang menular dok? Iya, jadi ini masuk penyakit yang tidak menular. Ya. Artinya kalau di satu keluarga ada gangguan ginjal akut pada anak, artinya dia tidak akan menular kepada anggota yang lainnya. Ya. Karena itu merupakan fungsi daripada ginjal. Ya. Nah, kalau di keluarga lain kemudian ada juga yang ada keluhan, kemudian juga ada underlying disease-nya, kena infeksi itu, mungkin nanti bisa pengaruhnya kepada ginjal juga. Tapi bukan berarti kalau saya sakit ginjal, gangguan ginjal, kemudian satu rumah dengan jenengan juga jenengan akan tertular, tidak. Oke. Ya. Ini yang melegakan daripada masyarakat. Tapi jangan diremehkan. Gak nular kok. Ya. Tapi tetap harus deteksi diri sendiri dan juga di keluarga. Keluarga itu yang paling penting ya. Jadi mungkin yang anaknya nggak boleh main nanti ketularan, nggak ada ya. Karena ini tidak menular. Sekali lagi sudah dijelaskan oleh Dr. Husnul. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Husnul untuk obrolan kita hari ini. Mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan Dokter, monggo? Ya, kepada masyarakat warga Kota Malang ya, kita sudah ada jaminan kesehatan BPJS dan Kota Malang ini sudah masuk di dalam UHC, Universal Health Coverage, kita sudah 100%. Gunakan jaminan kesehatan itu di vaskes yang sudah ditentukan. Rutin saja ya, sebulan sekali gunakan itu sehingga untuk bisa mengecek daripada kesehatan kita. Penyakit tidak menular itu bisa dilakukan atau bisa dicegah dengan strategi cerdik. Nah, C-nya itu cek kesehatan secara berkala. 2, enyahkan rokok. 3, C, E, R. Nah, R ini aktivitas, jadi rajin beraktivitas. D, diet. Jadi tetap seperti yang tadi adalah gizi seimbang atau isi piringku. Dan yang I itu adalah istirahat yang cukup. Dan yang terakhir K adalah kelola stres. Strategi dengan cerdik ini akan menghindari kita dari penyakit tidak menular. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Husnul atas waktunya di sela-sela kesibukan. Ini agak longgar berarti hari ini ya dok ya? Jumat berkah. Jumat berkah ya. Oke, kalau gitu. Sekali lagi sehat terus ya Dr. Husnul ya, supaya kita bisa ketemu lagi, bisa sharing lagi, nambah wawasan juga untuk Sobat Mako yang ada di rumah ya. Dan demikianlah Sobat Mako obrolan Citra ya. Intinya adalah semoga obrolan ini bisa menambah wawasan untuk Sobat Mako yang ada di rumah. Intinya tadi pesan Dr. Husnul adalah satu, jangan panik ya. Kelola stres dan pastinya kita harus bahagia. Saya pamit undur diri, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.